mulai kerasan ya. Walaupun istilahnya terkendala 4 hari pasang surut. Tahu ya. Kemungkinan dulu kan tempatnya Mas Oki, makanya ini daun bawangnya tidak kurang bagus, pertumbuhannya kurang bagus. Dan ini kok kemungkinan ini hampir 1 lutut ya, 1 lutut orang dewasa ini di sini. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah seperti biasa masih di seputar pertanian, pedesaan, transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di jalur tempatnya perantau ya, perantau nekat asal Jawa Tengah ya, Pak Denarto. Saat ini Pak Denarto belum bisa beraktivitas ya, karena posisi air lagi pasang ya, pasang tinggi. Jadi Pak Denarto belum bisa beraktivitas di lahan. Mungkin nanti setengah hari baru bisa beraktivitas. Karena saat ini di sini di Kalimantan Utara ya khususnya masih keadaan pasang tinggi ya. Jadi pasang 36 double katanya. Itu dari yang tahu sebenarnya itu orang tambak ya. Karena pasang seperti ini yang ditakuti para tambak di sana ya di bawah, karena bisa loncat ke tanggul pasang 36 double. Itu pun biasanya itu 1 tahun berapa kali gitu, 2 kali atau 3 kali ya, itu pasang 36 double. Jadi bukan hanya di sini saja ya, bukan hanya di transmigrasi saja, tapi di lain daerah pun di bawah ya, di tambak pun sama ya, airnya pasangnya saat ini tinggi karena kondisi pasangnya 36 double seperti itu ya. Kalau untuk di pertanian seperti ini ya tetap kena ya, karena itu pasangnya double. Biasanya misalnya berapa jadi tambah lagi itu. Untuk di daerah sini juga ya seperti itu. Bukan pengaruh tapi alam ini ya, alam seperti itu. Mungkin nanti Pak Denarto lagi masih melanjutkan untuk bersih-bersih. Ini Pak Denarto ini sudah 2 minggu ya Pak, hampir 2 minggu ya. Jadi posisinya sudah 2 minggu tapi belum bersih semua ya. Ini baru ditebas atau dibabat ya, supaya rumput-rumput ini bisa kering ya, bisa kering nanti dibakar-bakar. Itu sebagian sudah dibakar-bakar, tapi karena terendam air lagi jadi basah lagi ya. Itu pun nanti setelah setengah hari nanti baru bisa dikerjakan lagi seperti itu. Dan di sampingnya juga tempatnya Mas Oki ini ya, tempat Mas Oki juga ini sudah ditanggul. Kemarin sempat terendam juga karena airnya itu loncat dari tanggul bikinannya Mas Oki ini. Kemarin ini bisa loncat semua, loncat ke atas tanggul ya. Jadi semua tanaman sana itu terendam semua seperti itu. Karena kembali lagi sekarang lagi pasang 36 double katanya, kata pakar orang tambak seperti itu, yang tahu orang tambak ya. Dan di sini ada Pak D, tadi ada itu Mas siapa ya, Pak siapa ya? Muslim. Pak Muslim ya. Beliau perantau juga, asal dari Pemalang ya. Beliau tinggalnya di sana, di ujung sana ya, di ujung sana. Nanti kita bisa lihat ke sana kondisinya seperti apa, tempat tinggalnya ya. Dan ini Pak D di sini. Jadi belum bisa beraktivitas itu ya, bisa disaksikan di sana. Itu di bawah
rumahnya Pak D itu, yang di tempat Pak D itu terlihat air menggenang ya, menggenang. Itu karena kondisi air pasang ya. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti apa ya, bisa di sini bisa enggak anak pasang lagi ya seperti di 2017. Karena biarpun di sini pasang seperti ini, sekarang 2017 sudah aman dari air pasang ya. Beda dengan di sini, karena di sini ya belum ada apa ya, tanggul blok ya. Kalau di 2017 jadi sudah ada tanggul bloknya, jadi aman, tidak terkena air pasang seperti itu. Jadi di sana saat ini sudah kering, untuk ibaratnya mau nyiram air saja itu nyiram tanaman saja, tidak harus menggunakan sanyo seperti itu atau alat-alat lainnya ya. Tidak sama di sini. Bedanya di sini seperti contohnya tempatnya Pak Nirvani seperti itu. Itu kan tanggulnya tanggul apa ya, tanggul ini ya, apa, cetak sawah ya, apa, cetak ya. Soalnya 1 hektar dibikin tanggul keliling gitu kan. Jadi untuk memasukkan air itu enak gitu. Kalau di 2017 itu harus bongkar ini ya, apa, jalan dulu baru dikasih pipa, contohnya kayak tempatnya Pak Nasrun seperti itu ya. Itu untuk pembuangan atau untuk masukan air. Tapi ini kayaknya Pak D, air kayaknya sudah mulai surut kayak Pak D ya. Ya. Sudah mulai surut ini, jadi nggak kayak kemarin ya sudah. Soalnya biasanya itu kalau sudah tinggi sekali sehari, besoknya itu makin kurang itu. Biasanya seperti itu. Makin hari makin berkurang. Itu di sana tempatnya Mas Oki juga sudah tidak masuk loncat ke tanggul lagi ya, sudah nggak kayak kemarin saya melihat di statusnya Mas Oki ya, loncat di tanggul ya, seperti itu. Jadi nanti aktivitasnya siang ya Pak D ya? Sore ya, habis air. Kalau enggak surut ya repot mau narik. Iya betul Pak D. Kamera. Jadi alhamdulillah Pak D ini hampir 2 minggu di sini ya Pak D. Iya. Gimana rasanya Ya, saat ini Pak D? mulai kerasan. Ya. Walaupun istilahnya terkendala 4 hari pasang surut. Tapi besok-besok ini air kecil Pak D. Ya, nanti Dalam berapa hari lagi? Enggak pasang baru buat tanggul lah. Tanggul ya. Kita makan tanggul dulu ya Pak D. Ya. Jadi ini kurang lebih nanti sekitar 4 atau 5 hari air sudah nggak naik lagi sini Pak D. Nah, dan kebetulan Pak D ini nyampe sini langsung diuji kesabarannya dengan air. Ya awal memang kering, tapi belum tahu ya kondisi yang sebenarnya, akhirnya tahu kan. Ya, tahu seperti ya. itu Ya, membuat tanggul dulu baru bisa dimulai. Bro mulai nyangkul lagi. Bersihkan lahan yang sudah kering, dibakar baru dicangkul. Betul. Karena kalau misalnya kita bikin cangkulan dulu pun, kalau tanggulnya ini belum ada, nanti saat air pasang lagi takutnya tenggelam lagi. Jadi utamakan tanggul dulu Pak D ya. Seperti itu. Biar enak nanti kerjanya, sekaligus jadi terus kering. Betul. Baru dicacah. Ya pelan-pelan aja Pak D. Kalau kami di sini hanya menyemangati aja Pak D. Nggak bisa bantu apa-apa untuk saat ini ya. Jadi mungkin ya nanti ada misalnya Pak D istilahnya butuh tenaga, insya Allah ya, biarpun 1 jam 2 jam insya Allah ya, kalau bisa membantu gitu. Bantu motivasi itu sudah sangat mendukung juga sih. Cara-cara mengatasi gimana supaya pasang itu terkendali lah. Betul Pak D. Karena orang baru kan perlu belajar. Betul Pak D. Betul. Ya karena sebelumnya Pak D kan belum pernah tinggal di pasang surut seperti ini. Ya. Karena dulu Pak D kan di Jawanya otomatis kan di pegunungan nih Pak D. Enggak, dataran rendah. Dataran rendah ya. Enggak ada pasang surut. Ini, ya. Ini baru tahu kalau seperti ini ya kondisi. Seperti ini.
tidak hujan tapi banjir. Banjir. Ini belum kecampur lagi hujan loh Pak De. Nah, iya. Apalagi kalau di sini hujan itu tambah naik lagi. Cuman ini di sini nggak hujan, di daerah maksudnya Tanjung Selor ini nggak hujan ya, tapi di daerah hulu sana Banjir. Hujan, ya? hujan karena saya lihat dari air di sungai sana itu keruh. Iya, iya. Kalau kecuali biasanya kalau pasang normal tanpa hujan itu kan air bening, Ya, ini keruh. Jadi di hulu sana hujan. Iya. Seperti itu. Ya memang harus apa? Pelan-pelan lah. Iya, ngolah lahan. lahan lah, ya betul Pak D. Secara pelan aja. Yang penting ibaratnya 1 jam 2 jam itu tetap fokus di lahan. Gitu. Nggak misalnya karena petani itu biasanya ya yang nggak biasanya sih sebenarnya apa ya, nggak harus 1 hari full. Iya. Yang penting dilaksanakan. Misalnya 1 hari, misalnya dari pagi mulai jam 7 sampai jam 10 ya misalnya seperti itu kan. Sore jam 1 lah. Jam 1 atau jam 2 mulai lagi gitu. Sebenarnya nggak harus 1 hari full, yang penting rutin ya Pak D ya. Yang jelas untuk bertani kan kemungkinan Pak D kan yang sudah tahu duluan daripada saya. Iya, iya. Ya kalau di Jawa pun seperti itu, jadi jam 7 ya jam 10 pulang. Iya. Nanti turun lagi jam 1 atau jam 2 atau jam 1 sampai jam asar. Karena di sini kan ya mending ibaratnya kan kalau siang itu kan terlalu panas, jadi enak sore. Enak sore, jadi jam 3 atau jam berapa turun sampai jam-jam tengah 6 seperti itu. Karena enak di sini sore. Ini tempat sendiri, maksudnya bukan buruh gitu. Iya betul Pak D. Kalau buruh memang terikat dengan waktu. Dan kemarin berarti Pak D kemarin waktu ini apa tanggulnya Mas Oki kelelep ini Pak D di rumah aja nggak bisa? Ya saya kaget ada dengar suara air kok. Oh ternyata air ini yang keseloper. Akhirnya saya turun. Jadi ini seperti inilah ya. Saya bukan ini cuma apa ya istilahnya apa ya, memberitahu keadaan sebenarnya seperti ini ya. Jadi siapa tahu di sana ada perantau-perantau lainnya nanti nyampe sini kaget gitu ya. Jadi memberitahu siapa tahu ada perantau lagi yang kesini. Untuk saat ini yang namanya di sini daerah pasang surut, dan juga ini pas air pasang 36 ya, atau pasang double katanya seperti itu. Itu ada biawak kah katanya? Oh iya biawak kecil. Dan juga kadal kah? Biawak Pak D. Kali itu tadi. Iya, yang melewat jembatan itu. Oh. Dan sedangkan ini tempatnya Mas Oki ini tanggul ini kurang lebih 40-an cm sampai 50 ya Pak D ya. Iya, kurang lebih. Ini kemarin itu air masih loncat ke dalam ya, ke dalam sana, karena yaitu satu alam ya, alam, kondisi alam, dan kita nggak tahu ya namanya alam kapan mau banjir, kapan mau apa namanya mau ada apa gitu, kita kan nggak tahu. Dan posisinya ini memang katanya orang tambak seperti itu. Jadi kalau pas double ya memang orang tambak pun takut, karena takutnya air dari sini, air pasang ini masuk ke lokasi, akhirnya tanggul jebol seperti itu. Dan begini Pak D. Dan di sini tempatnya Mas Oki ini kemarin sempat sudah berapa kali ya, dulu terendam juga, kemarin juga sempat terendam juga untuk daun bawangnya ya. Tapi mudah-mudahan bisa apa ya, kembali pulih ya. Karena kemungkinan ini ya, saya sih kalau ilmu pertanian nggak begitu tahu ya. Kemungkinan dulu kan tempatnya Mas Oki, makanya ini daun bawangnya tidak kurang bagus, pertumbuhannya kurang bagus. Kemungkinan kan karena dulu itu sempat terendam ya, dan dulu belum ditaburin dolomit. Nah
kemungkinan itu kena karena zat asamnya naik. Jadi bisa jadi tanaman daun bawangnya Mas Oki ini kurang bagus pertumbuhannya seperti itu. Kemungkinan seperti itu ya. Sebenarnya Mas Oki di sini sudah berusaha ya, sudah berusaha bagaimana caranya supaya tanaman daun bawangnya subur, ya dirawat. Cuman karena sudah dua kali ini ya, dulu pas awal-awal nanam terendam, ini lagi kemarin terendam lagi. Untuk yang di sana itu, yang baru ditanam itu kelihatan sudah hijau ya, hijau di sana itu, yang di baru nanam itu. Mungkin karena di sana kemarin saat nanam sebelum ditanam sudah disebari dolomit dulu. Jadi mungkin ada perubahan ya. Mudah-mudahan nanti apa ya, yang baru nanam ini bisa tumbuh subur ya, bisa tumbuh subur. Karena ini seharusnya daun bawangnya Mas Oki ini seharusnya sudah bisa dipanen ya. Selama Mas Oki di sini itu sudah kurang lebih itu 2 bulanan lebih sudah. Harusnya sudah bisa dipanen, tapi karena pertumbuhannya kurang bagus ya, karena pertumbuhannya kurang bagus dan tidak beranak ya, kayaknya ini daun bawangnya kurang beranak juga. Akhirnya sama Mas Oki ini dicabutin lagi ke sana ya, cabutin lagi sana, dipindah ke sana. Kebetulan Mas Okinya nggak ada, ini lagi jalan sama istrinya, tapi ada Pak D di sini, ada Pak D Narto ya. Jadi ya apa namanya, bertetanggaan betulan seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya Mas Oki apa ya, tanamannya tambah jadi ya, tambah jadi lagi, tambah subur. Kalau yang di sini nih ada perubahan kayaknya, mungkin ditambah pupuk lagi sama Mas Oki ya, dicabut-cabutin. Baru kemarin saya lihat dicabutin, tapi ini sudah tumbuh lagi ya, itu sana. Memang beranaknya kurang sekali nih, kurang sekali. Ini seharusnya di sini sudah panen seharusnya, tapi untuk saat ini belum bisa panen ya, seperti itu. Jadi seperti itu, mohon maaf sekali bila mana penjelasan saya kurang bagus, kurang sopan, atau kurang ya intinya kurang nyambung atau bagaimana ya, mohon maaf sekali ya. Mungkin itu sudah pembawaan saya seperti itu. Nah ini air sudah kembali lagi ke air ya. Ini air sudah kelihatan tenang ya, dan mengalir ke sana karena air ini arahnya ke sana. Di sana sungai besar ya, sungai besar. Jadi sudah kelihatan mengalir ke sana, berarti air ini menandakan air sudah surut. Jadi kemungkinan hari ini air tidak naik lagi ke sini ya, ke tanggulnya Mas Oki. Ini tanggul lumayan tinggi, ada 50 cm ya dari awal ya. Tapi kemarin masih naik ke sini, penuh kemarin di sini. Saya lihat di statusnya Mas Oki ya kemarin ya. Tinggal ini tempatnya Pak D, ini yang masih proses apa namanya, proses awal ya, awal mula Pak D bertani. Dan sampai sini Pak D sudah 2 minggu, langsung diuji dengan kesabarannya Pak D. Karena apa ya, sebelumnya Pak D belum pernah melihat air pasang seperti ini. Dan juga saat ini di tempat lokasinya Pak D ini terendam seperti ini ya. Sekali lagi ini terendam ini karena faktor alam ya. Jadi apa ya, nanti bisa ditanggulangi dengan ditanggul seperti ini supaya tidak terendam ya. Jadi tadi Pak D nanti rencananya mau ditanggul dulu keliling. Setelah ditanggul keliling baru mulai awal untuk nyangkul-nyangkul bagian depan. Ini kalau ke sana ya lumayan, ada hampir satu lutut ya Pak D ya. Saya coba ke sini ya. Ini sudah surut. Kalau kemarin ini lebih tinggi. Kalau ini sudah kelihatan sudah surut. Ini sudah kelihatan ini kok. Nah, ini hampir satu lutut ya, satu lutut orang dewasa ini di sini. Nah, itu. Ya
seperti inilah kondisinya saat air pasang double. Kalau air pasang biasa, kalau di daerah sini yang naik tapi nggak setinggi ini. Kalau air pasang biasa ya nggak setinggi ini, tapi ini kan kebetulan air pasang 36 katanya seperti itulah. Ya mungkin kemungkinan karena pasangnya terlalu tinggi, jadi bisa dikatakan seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang tahu masalah pasang bisa dikomentari ya di kolom komentar ya. Karena saya hanya mendengar cerita ya, mendengar cerita seperti itu kalau 36 itu air pasangnya double, apa air pasang double seperti itu, dan airnya tinggi seperti itu. Nah di sini kemarin tempat Pak di sini kan kering ya, kita lihat kering semua ke sana, tapi saat ini terendam seperti ini. Nah ini tunggulnya, oh iya sudah surut Pak D, itu bekas tunggulnya di sana kan. Sudah turun, sudah ada turun sekitar 7 sentian. Karena makin hari ini makin berkurang Pak D. Iya. Makin berkurang. Parit Pak. Oh tawon pun bakar Pak D. Ane keseh. Tes sih? Mboten nyala kabeh. Oh. Berarti tes sistem mriku. Nggih. Oh iya kae jek dulu kae. Iki dipilih Mas Dasan kesing anu. Dalu mawon nek bakar. Nggih, saya dalu. Ini sebenarnya dulu sudah garapan di sini ya, sudah tanah garapan ya. Seperti di sini pernah dibikin gulut-gulutan, ada contohnya itu sana itu gulutan semua ya, bedeng-bedengan ya. Itu sudah ditanami bawang katanya dulu, bawang merah. Tapi ya namanya alam kan, alam kita nggak tahu. Ya mungkin dari pemanasan global, es yang dari kutub utara mencair, bisa jadi nggih Pak D. Bisa jadi karena dulu ini lahan rawa, terus dulu kan hutan, nah, masih tertutup dengan lebatnya hutan, daun-daunnya, tanah ini kan nggak padat ya. Tapi karena sekarang sudah ditebang, dijadikan ladang seperti ini, akhirnya tanah itu kan kena nggak tertutup daun-daun itu ya, kena panas, akhirnya mungkin lama-lama jadi padat, bisa jadi tanah itu bisa menyusut ke bawah, bisa jadi seperti itu. Karena saya bisa diambil dari ini ya, tunggul rumah ya. Tunggul rumah itu kan dulu pennya itu kan nggak nyentuh tanah ya, nyentuh tanah. Tapi saat ini banyak rumah yang pennya kelihatan, atau seperti ini ya, pen seperti ini ya, ini parit pen seperti ini nih, ini ya, pen seperti ini nih, ini ya yang saya katakan pen ini dulunya nyentuh tanah ya, tapi saat ini atau biasanya itu malah ditaruh di bawah tanah, tapi saat ini sudah kelihatan. Makanya saya sering katakan, apa tanahnya makin susut ke bawah, bisa jadi makin turun, bisa jadi seperti itu. Ya wajar aja kalau air pasang makin tinggi, ya wajar aja, karena bukan sebenarnya mungkin pasang seperti biasa, cuman tanahnya yang menurun. Ih, parit itu ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sekali pada hari ini saya bisa jalan-jalan ke sini lagi, ke tempatnya Pak D ya, kediamannya Pak D. Di sini kondisinya saat ini air lagi pasang ya. Oke. Oke. Nah, seperti ini ya kondisinya. Pak D sudah membuka sampai 50 kali 50 ini sudah dibuka semua. Tinggal mungkin Pak D nanti apa ya, sedikit-sedikit ya Pak D ya. Sedikit-sedikit cara cangkulnya ya. Enggak harus lebar, harus semua itu enggak. Tapi sedikit-sedikit, misalnya 10 meter kali 10 meter dulu ditanami, nanti tambah lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali Pak D. Karena ya alhamdulillah pada dari kemarin saya nggak bisa ke sini karena
posisinya di kilo. Menyelesaikan kandang ayam, bikin pagar, tempatnya Mas Jiono. Jadi seperti itu. Oke. Ini harus cari raba-raba seperti ini karena ada paritnya takutnya. Pun ngatus Pak De. Pun ngopi kula kok. Harus hati-hati karena juga ini balok-baloknya ada paku, takutnya nyenggol-nyenggol paku. Pakunya sudah karatan lagi. Pak De, saya mau lanjut lagi ke sana ya Pak De. Oke, Terima kasih nggih Pak De. Ya. Ya, terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu Pak De nggih. Amin. Tetap semangat nggih Pak. Siap. Semangat pokoknya. Jadi seperti itu ya. Saya mengabarkan dari kediaman Pak D Narto asal Purworejo, Jawa Tengah. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.